Kok aneh? Kan yang bikin elu. Ketua Pansus RUU Tapera juga elu. Jangan asal kayak orang kesurupan begitu. Cek and recheck dulu Pak, cek and recheck dulu bos. Menunjukkan bahwa Anda sangat-sangat khawatir. Ya, sangat-sangat khawatir bahwa Jokowi masih sangat mempengaruhi hasil pilkada. Ya, jumpa lagi di channel update. Program Tapera yang udah hampir seminggu ini menjadi trending topik. Banyak sekali masyarakat yang protes akan peraturan pemerintah ini. Dan lagi-lagi, teman-teman, Presiden Jokowi menjadi sasaran kemarahan publik, kemarahan netizen, kemarahan masyarakat ini. Padahal sebenarnya teman-teman, untuk mencari tahu informasi apapun, yang selalu saya bilang, ini adalah zaman teknologi yang tentunya kita bisa mencari data, informasi, apalagi terkait peraturan pemerintah ini, kita juga sebenarnya gampang banget ya. Kalau pengen cari tahu asal-usul program ini, siapa yang menginisiasi, dan untuk apa tujuannya. Nah, itu sebenarnya kita bisa searching ya. Dan ini ada hal yang menarik, ternyata ya ada fakta-fakta menarik. Dan ini penting banget untuk saya sampaikan. Saya kutip dari CNN ya teman-teman. Oke. Iuran wajib tapera tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 ya. Tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tapera. Aturan terbaru itu diteken ya Presiden Jokowi pada 20 Mei 2024. Aturan baru itu merevisi bahwa peserta iuran wajib tapera kini bukan hanya PNS atau ASN dan TNI Polri serta BUMN, melainkan termasuk karyawan swasta dan pekerja lain yang menerima gaji atau upah. Besarannya, iuran wajib diberikan yakni sebesar 3%. Masing-masing 2,5% bersumber atau diberikan oleh pekerja dan 0,5% dari pemberi kerja. Nah, ini guys yang menarik ya. Undang-Undang Tapera disahkan dalam rapat paripurna pada 23 Februari tahun 2016 dan disetujui semua fraksi. Bahkan, Undang-Undang Tapera kala itu menjadi RUU inisiatif yang pertama diusulkan DPR pada periode 2014-2019. Jadi udah jelas ya, ini atas inisiasi DPR. RUU Tapera ini adalah RUU inisiatif DPR yang pertama kali dalam periode 2014-2019 yang masuk dalam prolegnas yang disepakati bersama oleh DPR dan pemerintah untuk diprioritaskan dalam tahun 2015. Kata Ketua Pansus RUU Tapera kala itu Yosep Umar Hadi dari fraksi PDIP. Jelas ya? Dalam mekanisme sederhana, Yosep menjelaskan Undang-Undang Tapera hanya menyediakan payung hukum bagi pemerintah untuk mewajibkan setiap warga negara menabung sebagian dari penghasilannya. Tabungan itu akan dikelola bank kustodian di bawah Badan Pengelola Tapera untuk dipupuk dan dimanfaatkan menjadi rumah murah dan layak. Fraksi PKS di DPR sebagai oposisi pemerintah kala itu bahkan secara khusus memuji pengesahan Undang-Undang Tapera. Menurut mereka, Undang-Undang Tapera akan menjadi solusi kebutuhan rumah yang kian meningkat. Fraksi PKS memandang bahwa RUU Tapera memiliki arti penting dan strategis untuk membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat. Oke, itu kurang lebih rangkuman yang saya kutip dari CNN. Jadi jelas ya teman-teman, sejarah dan asal-usul Tapera ini sebenarnya ya, kalau kita mau mundur ke belakang, itu kalau nggak salah udah dari tahun 90-an ya. Cuman waktu itu memang namanya beda. Oke. Yang kedua, ya data atau fakta yang saya dapat yaitu dari channel Cokro TV ya, Dede Uki Prayudi. Ya. Di sini menarik ya, dari thumbnailnya saja kita bisa lihat teman-teman, Tapera muka 2 PKS dan PDIP. Intinya adalah sama ya, seperti kutipan yang tertuang dalam berita dari CNN tadi. Jadi sejarah, fakta dan inisiasinya oleh siapa, dan di sini dikupas tuntas oleh Dede Uki Prayudi. Nah, akan lihat ya, seperti biasa kita akan lihat video-video
komentar dari netizen ya tentang tapera ini. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, langsung saksikan saja tanpa berlama-lama. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe, subscribe dulu untuk mendukung channel update supaya mendapatkan informasi-informasi tentang politik. Selamat menyaksikan. PDIP kritik tapera potong gaji karyawan. Katanya untuk sehari-hari saja sulit. Loh, kok aneh? Kan yang bikin elu. Ketua Pansus RUU Tapera juga elu. Kenapa sekarang yang kritik juga elu? Nih, takut lupa baca. UU Tapera disahkan dalam rapat paripurna pada 23 Februari 2016 dan disetujui semua fraksi. Bahkan UU Tapera kala itu menjadi RUU inisiatif yang pertama diusulkan DPR pada periode 2014-2019. Saya perbesar biar mudah dibaca. RUU Tapera ini adalah RUU inisiatif DPR yang pertama kali dalam periode 2014-2019 yang masuk dalam prolegnas yang disepakati bersama oleh DPR dan pemerintah untuk diprioritaskan dalam tahun 2015. Kata Ketua Pansus RUU Tapera kala itu, Yosef Umar Hadi dari fraksi PDIP. Dan serasa aneh jika lu yang buat, lu juga yang kritik. Dan ingat, Tapera ini disetujui oleh semua fraksi. Dan sekarang kalian mau menyalahkan pemerintah. Apakah mau cuci tangan? Saya pikir amnesia karena kekalahan dan kebencian tuh hanya terjadi pada satu politisi. Ternyata saya salah. Dan malah nih, politisi yang mengalami amnesia yang sama ini adalah politisi yang berasal dari satu partai. Tuh, lihatin tuh. Mas, satu mas terkait Tapera yang masih pro kontra, tanggapannya seperti apa mas? Ya, kami sudah nyampaikan di dalam rapat kerja nasional kelima bahwa seluruh kebijakan-kebijakan pemerintahan negara itu harus ditujukan pada upaya mewujudkan keadilan sosial bagi kesejahteraan rakyat itu. Sehingga situasi sekarang rakyat sedang menghadapi persoalan yang berat, persoalan korupsi yang diungkapkan oleh Kejaksaan Agung itu kan 300 triliun. Jadi seharusnya pemerintah menempuh langkah-langkah pemberantasan korupsi, mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran, dan kemudian baru menjalankan suatu kebijakan untuk rakyat. Sehingga hal tersebut ya sebaiknya tidak diterapkan. Tapi akan mendorong fraksi PD Perjuangan di DPR untuk kemudian suara soal ini mas? Ya, mereka sudah berbicara, fraksi-fraksi PD Perjuangan di Komisi 5 sudah menyampaikan sikapnya bahwa kebijakan tersebut sangat memberatkan rakyat. Aduh, Pak Hasto lagi. Mungkin ya, setiap kali mau ada interview, Pak Hasto telat untuk datang briefing, sehingga apa yang di-statementkan itu kok malah jadi kayak dagelan ya. Bisa diingat-ingat deh, kalau misalnya Pak Hasto komentarin masalah UU Tapera atau PP masalah Tapera, inget nggak sih inisiatornya di DPR itu fraksinya dari partai mana ya? Bukannya partainya Pak Hasto ya? Jangan mentang-mentang ada clash sama Pak Jokowi antara partainya Pak Hasto dengan Pak Jokowi, terus polemik yang ada di masyarakat digunakan dong untuk ajang kelihatan gimana supaya partainya itu jadi pahlawan kesiangan, bahwa partainya adalah partai yang pro rakyat. Padahal kebijakan yang dikomplainkan adalah kebijakan yang diusung oleh partainya sendiri. Sungguh dagelan. Wajib Tapera tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Tapera Tabungan Perumahan Rakyat. Aturan baru itu merevisi bahwa iuran Tapera bukan hanya ASN, PNS, BUMN, dan lain-lain itu ya yang pegawai pemerintah, tapi sekarang diwajibkan kepada pegawai swasta. Bisa dibaca di atas ini teman-teman bahwa UU Tapera disahkan dalam rapat paripurna pada 23 Februari 2016 dan disetujui semua fraksi, bahkan UU Tapera kala itu menjadi RUU inisiatif yang pertama diusulkan DPR pada periode tahun 2014-2019. RUU Tapera ini adalah RUU inisiatif DPR yang pertama kali dalam periode 2014-2019 yang masuk dalam prolegnas yang disepakati bersama oleh DPR dan pemerintah untuk diprioritaskan dalam tahun 2015. Dicatat ya, ini sudah dibahas dari tahun 2014 sampai dengan 2016-2019. Mau lanjut lagi, kita kasih lagi artikelnya dari CNN ya guys.
Fraksi PKS memandang bahwa RUU Tapera memiliki arti penting dan strategis untuk membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kata siapa? Kata Sekretaris Fraksi PKR DPR RI Abdul Hakim pada Juni 2016. Nanti ada kewajiban menabung dari peserta sebesar 2,5%, penghasilan kewajiban menabung bagi pemberi pekerja 0,5%. Setiap peserta juga berhak mendapatkan manfaat dana tapera yang diantaranya dapat menggunakan biaya pemilik rumah, pembangunan rumah, dan perbaikan rumah. Jadi apa pemirsa? Jadi tapera ini sebenarnya sudah dibahas oleh DPR dari tahun 2014, 2016, 2019 yang tadinya cuma untuk ASN, BUMN, PNS gitu ya biar mereka punya rumah pensiun. Dan sekarang diwajibkan untuk para pekerja swasta. Kenapa gue buat video ini adalah untuk menyadarkan kalian yang terus menyalah-nyalahkan Pak Prabowo lah, menyalahkan ini gara-gara Pak Prabowo menang nih, 02 menang nih, akhirnya dibikin begini bla 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 berkelanjutan. Ada juga gue baca ada tweet kayak gini, bilang dana kampanye paling gede menutupinya dengan tapera. Kalau nggak ngerti menurut gue mending lo nggak usah sok tahu, nggak usah fitnah, apalagi sampai bilang dana kampanye gede tapi tutup tapera. Tapera aja udah dibahas dari tahun berapa tahun kemarin gitu loh. Dan dibahas lagi sekarang, yang tadinya cuma membuat PNS, ASN, sekarang untuk pekerja swasta juga. Terus kalau ada yang bilang, lu enak ngebahas kayak begini, gaji lu nggak dipotong, gaji gue juga dipotong, gue juga kerja ya, gaji gue dipotong, ya udah gitu. Itu juga untuk kebutuhan rumah, suatu saat nanti kalau gue butuh gue bisa pakai untuk nambahin kebutuhan gue beli rumah, nambahin gue untuk bebenah rumah dan lain-lain. Itu kan ada keterangannya di situ kan, itu loh pemirsa. Jadi menurut gue daripada lu berkoar-koar bilang ini gara-gara 02 nih, gara-gara yang milih 02, gara-gara ini menang, gara-gara itu menang, stop lah buat bikin berita seperti itu ya. Terkait undang-undang tapera ini adalah sebuah rancangan undang-undang di periode 2014-2019. Ada pansusnya di DPR. Dan ketua pansusnya itu dari fraksi PDI Perjuangan. Yosep Umar Hadi namanya. Oke. Ketua pansusnya itu dari PDIP. Nah, dengerin ya. PDIP. Lalu sekarang kenapa kalian kesetanan seolah-olah itu adalah kebijakan pribadi seorang Presiden Jokowi dengan didukung oleh Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih? Kalian punya otak enggak? Kalian punya otak enggak? Jangan asal kesetanan. Jangan asal kayak orang kesurupan begitu. Cek and recheck dulu Pak. Cek and recheck dulu bos. Di cross check terlebih dahulu. Dari mana asal usulnya itu? Ya. Itu kebijakan 2014-2019. Yang ketua pansusnya bernama Yosep Umar Hadi dari fraksi partai PDI Perjuangan. Artinya apa? Artinya kebijakan RUU apa namanya itu dari PDIP. Loh kenapa sekarang yang disalahkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Kalian gak punya otak nampaknya ini. Nah, kita baca guys ini ya. Video Kodari debat sama Ciko ya, politisi partai PDIP. Politisi PDIP itu merasa paling mulia di Indonesia. Bisa baik ini ya netizen. Ya menurut saya analoginya berbahaya dengan melakukan sinyalemen bahwa atau analogi bahwa nyogok masuk ke dalam polisi lalu kemudian dia sukses dalam pendidikan itu berbahaya. Tolong cari analogi. Berbahayanya kenapa? Kenapa? Itu analogi mengindikasikan bahwa RA ini mengambil keputusan karena menyogok. Ya. Sekarang siapa yang menyogok? Sebutkan. Proses analogi bisa dong, nggak bisa dong. Hati-hati. Ini dugaan bos, dan dugaan ini sah. Dugaan dan kecurigaan ini sah. Karena ini sudah terlalu sering terjadi patternnya. Karena dalam orang yang dalam kekuasaan itu orang yang memegang jabatan kekuasaan. Salah satu hal yang memang menjadi deritanya dia dalam tanda kutip adalah dicurigai melakukan penyelewengan dalam kekuasaan. Iya. Jadi makanya begini, demokrasi kita tidak boleh berasumsi bahwa kita berada posisi nilainya lebih di atas masyarakat.
Memang masyarakat harus, yang nanti harus, akan mereka harus, oh nggak bisa dong. Harus dong. Dia Nggak dapat dong, kemuliaan nggak bisa yang lebih dong. dari masyarakat. Nggak bisa. Harus Pak. Dia Nggak bisa, sesuai berbahaya. dengan negara yang lebih maju. Berbahaya ya kayak Ketika dia begini. melakukan kesalahan, dia Loh, mundur gini loh, dengan sekarang Bahkan yang di dalam namanya MPR Mahkamah kita ada Agung kata-kata itu bahwa memang bersedia dia mundur. wilayahnya Di dalam untuk MPR kita menguji ada kata-kata soal peraturan nepotisme terhadap yang itu undang-undang. tidak dijunjung Di mana tinggi salahnya sekali. di situ? Yang kedua, ini melalui proses hukum. Ada hakim-hakim yang mengambil keputusan dan bisa diargumentasikan. Nah, Kenapa itu tadi keputusan yang saya sudah diambil? sampaikan sebelum Begini loh, dijawab Bos. ini, saya sudah tahu Begini, kan dijawab itu begini, versi bahwa Anda, ada, tapi kalau di sisi lain bicara ada soal versi yang hukum, lain. pasti akan dihadapkan dengan hukum. Nah, makanya saya tidak full ya apa yang saya sampaikan di televisi tadi, bahwa ini adalah bagian mengakali hukum dengan hukum. Ya, itu kan tafsirnya dari Bang Ciko, ya kan? Kenyataan sesungguhnya belum tentu seperti itu. Nah, Ya. kan saya bilang, Iya, saya iya. dari awal selalu bilang, sulit untuk tidak menduga. Oke, Ya, sekarang nggak kita apa-apa, masih kita tahu. kepada masyarakat. Oke, Saya sekarang melanjutkan ini. begini. Ini nanti kan akan diuji kalau betul-betul maju kepada keputusan masyarakat. Nah, saya mau mengambil ilustrasi juga. Tidak ada kepastian untuk menang. Pilkada Kota Tangerang Selatan tahun 2020. Oke. Tapi Itu kalau kita ada begini. anaknya Pak Maruf Amin maju, namanya Siti Nur Azizah. Lalu ada ponakannya Pak Prabowo menjadi wakil bupati, ya, wakil wali kota. Tapi akhirnya kalah dengan siapa? Dengan Benyamin Daphni dan Pilar Saga yang notabene adalah tokoh lokal. Jadi kalau menurut Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Artinya, jangan Rudi ini memberikan analisa bahwa setelah Jokowi tidak jadi presiden, maka Jokowi akan menjadi bebek lumpuh selumpuh-lumpuhnya. Tidak ada lagi pengaruh. Makanya jangan khawatir, katanya. Tidak mungkin Jokowi akan mempengaruhi hasil pilkada di bulan Oktober nanti. Jadi, kalau seandainya nanti Jokowi yang mendukung calon-calonnya ada di pilkada, maka masyarakat tidak lagi akan mendengar hal itu. Sebenarnya justru pernyataan dari Anda menunjukkan bahwa Anda sangat-sangat khawatir. Ya, sangat-sangat khawatir bahwa Jokowi masih sangat mempengaruhi hasil pilkada. Sekarang saja kalau kita lihat terutama di di media online, para netizen sudah bersikap. Pokoknya tidak akan memilih orang yang didukung oleh partai tertentu. Nah, jadi kekhawatiran ini justru mendorong Anda untuk berkomentar seperti ini. Karena memang mengenai bebek lumpuh itu sudah lama dibicarakan. Tetapi kenyataannya sampai sekarang, beberapa bulan lagi Jokowi akan berhenti sebagai presiden, justru kepercayaan masyarakat itu masih sangat tinggi. 80-an%, Pak. Itu bukan hal yang kecil. Dan saya sangat-sangat yakin kalau Jokowi sungguh mensupport orang-orang tertentu nanti di pilkada, pasti akan didengar oleh masyarakat. Ada dua alasan. Yang pertama, tentu saja pengaruh Jokowi. Yang kedua, tentu saja Jokowi tidak akan mensupport orang-orang yang tidak akan melakukan hal-hal yang baik untuk bangsa ini, ya. Dan itulah kepercayaan masyarakat. Jadi untuk Bapak ini dan mereka yang memang sejak awal tidak suka dengan Jokowi, ya, kita buktikan saja nanti di bulan Oktober, ya. Apakah memang Jokowi benar-benar sudah menjadi bebek lumpuh selumpuh-lumpuhnya seperti yang Anda katakan, atau sebaliknya? Siap-siap saja. Oke?